Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Husnul Muna dalam acara Sukidi Meet and Dialogue, sebuah program yang akan membahas gagasan dan juga pemikiran seorang Sukidi mengenai kebangsaan dan juga keislaman. Dan sebelum kita masuki podcast kita kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada pemirsa SMTV yang sudah memberikan apresiasi dan juga sambutan yang sangat luar biasa. Dan untuk mengenal lebih lanjut mengenai sosok seorang Sukidi, berikut kita akan menampilkan sedikit cuplikan video dari Ibu Omi Komaria Majid. Beliau merupakan istri dari Profesor Dr. Nurholis Majid, salah seorang teman Buya Syafi'i Ma'arif. Berikut videonya. Saudara Sukidi mengungkapkan kenangannya waktu di rumah. Saya malah tidak ingat tanggal 13 Juni waktu itu ya. Tuh, coba detailnya. Ini kalau ini bedanya seorang dokter sama ibu rumah tangga yang enggak nih, yang suka lupa tanggal. Saya terharu sekali. Saya tidak menyangka kalau Anda memperhatikan satu persatu rumah saya. Maaf kalau ya saya mungkin ya gimana, sudah lama ditunggu-tunggu, apalagi waktu Cak Nur sakit, selalu yang ditanyakan Anda, mana Sukidi, belum pulang, kenapa nggak pulang-pulang, apa dia kesulitan finansial, apa yang bisa kita bantu. Saya jawabnya selalu nggak tahu Pak, sudah saya tanya-tanya nggak tahu. Kasihan juga jadi. Makanya setelah Anda datang ke rumah, aduh saya terharu sekali, makanya saya menangis, ingat Cak Nur waktu soalnya. Habis ini yang ditunggu-tunggu, nggak taunya alhamdulillah kok saya yang masih bisa ketemu, tapi Cak Nurnya nggak bisa ketemu. Terima kasih sebesar-besarnya Saudara Sukidi. Ya, mudah-mudahan perjuangan Anda terus dalam lindungan Tuhan, dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi generasi muda semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut merupakan video dari Ibu Omi Komaria Majid mengenai sosok Sukidi. Dan pada kesempatan kali ini berbeda dengan biasanya karena Mas Sukidi tidak bisa hadir di studio SMTV, namun kita sudah terhubung melalui jaringan Zoom. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Mas Sukidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Sukidi? Alhamdulillah sehat semuanya, kondisi sangat membaik di Indonesia dan di Jakarta. Baik, terima kasih Mas Sukidi telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Mas Sukidi untuk kembali kita podcast ketiga, yaitu mengenai impian ketuhanan. Baik, masih dengan tema besar kita yaitu The Indonesian Dream. Dan kali ini kita akan membahas mengenai impian kedua, yaitu impian ketuhanan. Baik, apa sih Mas Sukidi impian ketuhanan itu? Terima kasih Mbak Muna. Ini adalah impian kedua dari Indonesian Dream. Impian pertama adalah impian kebinekaan. Kita menyadari bahwa kebinekaan itu adalah divine providence, satu rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kebinekaan adalah sesuatu hal yang kita terima secara positif dan bahkan optimis. Bangsa kita memang bangsa yang berbineka tunggal ika, dan itu sesuatu hal yang dirahmati dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu setelah ada kesadaran bahwa kehidupan kita memang berbineka tunggal ika dan itu adalah berkat dari rahmat Tuhan, maka impian kedua adalah impian ketuhanan, a dream of divinity. Setelah kita membicarakan tentang impian kebinekaan, sekarang kita masuk pada impian ketuhanan. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengenang kembali, mengingat kembali, dan sekaligus menyegarkan kembali pesan dari para pendiri bangsa. Terutama pesan dari Bapak Soekarno, yang biasa disebut sebagai Bung Karno, karena beliaulah yang
merumuskan apa yang disebut sebagai impian negara berketuhanan. Impian ketuhanan ini adalah sebenarnya pengejawantahan dari gagasan Soekarno tentang the idea of godly nation, tentang satu ide bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, negara yang dirahmati Tuhan, dan karena itu beliau bersikap humble, bersikap rendah hati, bahwa kemerdekaan yang kita peroleh adalah berkat dari rahmat Tuhan, dan karena itu beliau melihat suasana sosiologis, suasana kejiwaan masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertuhanan. Karena itu prinsip yang terbaik yang beliau akhirnya ajukan untuk mendirikan negara ini adalah negara berketuhanan. Negara berketuhanan ini satu negara, bukan tentu saja bukan negara sekuler, dan bukan pula negara Islam, tapi negara yang memiliki spirit ketuhanan. Spirit ketuhanan yang menjadi denyut nadi masyarakat kita dan juga akhirnya menjadi jati diri kita sebagai bangsa yang religius. Ketuhanan yang oleh Bung Karno sebut bahwa Indonesia ini adalah menganut prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya juga bertuhan menurut Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, dan yang Islam bertuhan menurut petunjuk yang diberikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan seterusnya. Ini yang dirumuskan oleh Bung Karno. Saya terinspirasi ini sebagai satu ikhtiar, terutama untuk memberikan satu kontekstualisasi agar ide-ide dari para pendiri bangsa ini tetap relevan dengan semangat kita dalam merawat keislaman dan keindonesiaan itu sendiri. Dan saya kira impian ketuhanan ini adalah salah satu ikhtiar agar gagasan tentang negara berketuhanan ini tetap memberikan satu relevansi dan satu keterkaitan dengan cita-cita kita sekarang ini, cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang religius, tetapi juga menghargai satu kebinekaan. Meskipun kita juga harus menyadari, Mbak Muna, bahwa perwujudan Indonesia yang berketuhanan, yang pro kebinekaan ini akhir-akhir ini menghadapi tantangan yang cukup serius. Baik, terima kasih Mas Sukidi. Berikut merupakan sedikit penjabaran mengenai impian ketuhanan. Ternyata impian ketuhanan itu merupakan sebuah rahmat yang sudah diwariskan dan dimiliki oleh semua warga bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Namun sekarang yang seperti Mas Sukidi sampaikan, ada beberapa tantangan-tantangan dalam negara berketuhanan. Apa saja Mas Sukidi tantangan-tantangan tersebut? Ya, itu menarik sekali Mbak Muna tentang tantangan yang kita hadapi dalam mewujudkan impian ketuhanan ini. Tantangan pertama tentu saja apa yang sudah diprediksi dan dipikirkan oleh Bung Karno cukup lama, yaitu adalah tantangan egoisme dalam agama. Jadi kita menghadapi semangat egoisme, semangat yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa ini, semangat yang cenderung eksklusif, semangat yang mengklaim agamanya yang paling benar sambil bersikap tidak ramah, tidak toleran pada agama lain. Semangat eksklusivisme ini merasa diri paling benar sambil menyalahkan agama lain, itu adalah tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Karena itu tantangan ini harus kita hadapi bersama, terutama untuk menumbuhkan satu semangat toleransi, semangat satu sikap untuk bersikap toleran, bahwa memberikan satu rasa respek kepada tradisi agama lain untuk memberikan dan menganut sesuai agama dan keyakinan yang dihadapi. Tantangan kedua Mbak Muna, selain soal egoisme dalam agama, itu juga ada semangat ketegangan antar umat beragama. Ketegangan yang saya maksud adalah kerukunan ini mulai terkoyak, mulai tegang, mulai ada satu gesekan-gesekan yang membuat keakraban dan kerukunan antar umat beragama menjadi satu kendala serius dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang religius, yang rukun satu sama lain. Karena itu ketegangan ini juga harus kita atasi bersama dengan memberikan satu sikap untuk
bukan saja menghormati, tetapi sikap untuk embrace, untuk memberikan satu pengakuan dan juga memberikan satu sikap kasih sayang kepada sesama, bahwa mereka adalah bagian dari umat Tuhan dan kita harus senantiasa memberikan satu kehangatan, satu kerukunan yang lebih menjiwai spirit kita sebagai umat beragama. Tentu saja yang ketiga, dan ini yang paling memprihatinkan Mbak Munah, yaitu adalah munculnya tantangan yang ingin saya sebut sebagai tantangan persekusi itu sendiri. Tindakan persekusi ini adalah satu ikhtiar untuk melakukan intervensi eksternal terhadap keyakinan yang bersifat internal, spiritual, dan personal yang diyakini oleh setiap warga negara. Ini yang sebenarnya memprihatinkan kita bersama, terutama karena tindakan persekusi ini tentu saja satu pengkhianatan terhadap konstitusi kita yang memberikan kemerdekaan keyakinan kepada setiap warga negara. UUD 1945 pasal 29 ayat 2 sudah jelas memberikan satu panduan konstitusional kepada setiap warga negara untuk beribadah dan juga untuk meyakini agama sesuai keyakinannya. Karena itu tindakan persekusi ini tidak dibenarkan dengan alasan apapun, karena ini bertentangan dan juga satu pengkhianatan terhadap amanah konstitusi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dan lebih penting dari itu adalah persekusi ini adalah satu tindakan keji yang bertentangan dengan titah Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk beragama dan tidak ada paksaan sedikit pun dalam beragama. Karena itu setiap tindakan persekusi itu sebenarnya bagian dari apa yang disebut oleh Roger Williams, seorang pendiri dari negara bagian di Amerika, Rhode Island, sebagai spiritual rape. Ini perkosaan spiritual. Karena apa? Karena kebebasan ini adalah, terutama kebebasan berkeyakinan itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu orang luar tidak bisa sedikit pun melakukan intervensi terhadap kebebasan berkeyakinan yang sifatnya internal, melekat pada diri kita, personal, semata-mata sebagai satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Karena hubungan antara kita dengan Tuhan adalah sangat spiritual, sangat personal, sangat individual, sangat private. Karena itu orang di luar hubungan hambanya dengan Tuhan tidak bisa melakukan intervensi, tidak bisa melakukan campur tangan. Setiap usaha campur tangan terhadap hubungan manusia dengan Tuhannya itu adalah termasuk kategori persekusi. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa keyakinan itu adalah sesuatu hal yang inherent pada diri kita, satu hal yang personal, spiritual, dan letaknya di dalam nurani. Karena itu nur itu cahaya, dan Roger Williams menyebut keyakinan itu adalah holy light, cahaya ketuhanan, cahaya yang suci, dan itu semangatnya adalah semangat kita. Dalam konteks Islam, nurani adalah berasal dari nur cahaya itu sendiri. Karena itu kita harus menghargai setiap ikhtiar manusia untuk beribadat kepada Tuhan sesuai keyakinan yang dia yakini. Karena itu adalah pemberian Tuhan, dan karena itu biarlah nurani akhirnya menjalin hubungan yang sangat spiritual dengan Tuhannya itu sendiri. Saya kira kita ingin meletakkan bahwa keyakinan itu adalah hubungan yang sangat personal antara hambanya dengan Tuhan. Karena itu pemerintah sipil itu tidak berhak melakukan intervensi terhadap keyakinan yang dianut oleh warganya. Pemerintah sipil tidak berhak sedikit pun untuk bicara tentang keselamatan satu agama. Tidak berhak bicara sedikit pun tentang kebenaran satu agama. Tidak berhak bicara sedikit pun tentang tata peribadatan yang dianut oleh umat beragama. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah sipil adalah terkait dengan civil interest of man.
Jadi terkait dengan kebutuhan yang hal-hal yang lahiriah, terkait dengan memberikan proteksi, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan, memberikan satu proteksi agar setiap warga negara berhak untuk beribadah dan juga merasa nyaman untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya. Saya kira itu Mbak Muna hal terpenting dari tantangan yang kita hadapi dalam konteks impian ketuhanan itu sendiri. Baik, pemirsa SMTV, ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia. Yang tadi ada beberapa tantangan. Yang pertama mengenai egoisasi agama, kemudian adanya ketegangan antar umat beragama dan juga merebaknya praktek persekusi. Dan itu merupakan beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama dan harus kita kelola secara baik tentunya untuk mewujudkan impian kita bersama mengenai impian ketuhanan. Baik, kemudian bagaimana sih Mas kita untuk mewujudkan impian ketuhanan yang lapang di tengah kebinekaan Indonesia, di mana kita tahu bahwa warga dari Indonesia itu beraneka macam? Itu pertanyaan menarik sekali Mbak Muna, terutama karena kebinekaan ini jika tidak kita kelola dengan baik ya dalam konteks hubungan antar umat beragama, maka ia akan menjelma menjadi satu kutukan kebinekaan, satu the curse of diversity. The curse of diversity itu bisa terjadi kalau masing-masing antar umat beragama tidak memberikan rasa toleran, tidak memberikan sikap saling menghormati, dan juga tidak memberikan satu sikap saling menghargai satu sama lain. Karena itu kita harus menjadikan satu kebinekaan ini menjadi satu modal sosial untuk menjalin kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini menjadi terkoyak akhir-akhir ini, terutama muncul ketegangan antar umat beragama, saling curiga yang begitu tinggi antar umat beragama, dan juga sikap untuk saling tidak punya respek satu sama lain. Karena itu ikhtiar kita untuk mewujudkan satu impian ketuhanan itu sebenarnya bermula dari satu impian para pendiri bangsa itu sendiri, terutama impian dari Bung Karno yang memberikan satu gagasan tentang ide bahwa kita diajak untuk mengamalkan, menjalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban, civility. Jadi itu gagasan brilian dari Bung Karno. Karena apa? Karena yang hilang dari spirit kehidupan antar umat beragama kita adalah aspek civility, aspek keadaban itu sendiri. Karena itu beragama yang benar itu bukan hanya terefleksikan dari kekhusukan kita beribadah kehadirat Tuhan, tapi juga mempunyai implikasi sosial terhadap terwujudnya satu keadaban itu sendiri. Karena itu umat beragama harus menjalankan agama dengan spirit keadaban ini. Apa itu spirit keadaban? Tanya Bung Karno. Yaitu adalah spirit untuk saling menghormati satu sama lain, untuk saling respect satu sama lain, dan juga saling menjaga satu tepo seliro, satu sikap untuk menjaga perasaan satu sama lain dengan cara yang baik, yang benar, dan juga mutual respect. Itu saya kira di antara hal-hal yang penting kita selalu jaga untuk mewujudkan satu impian ketuhanan itu sendiri. Ketuhanan yang selalu memberikan satu sikap yang lapang, yang luasa. Karena apa? Karena untuk mencari kebenaran, terutama dalam tradisi agama, kita harus punya sikap humility, sikap kerendahan hati, sikap untuk membuka orang lain untuk benar dan kita mungkin salah. Dan karena dengan sikap itu kita menjadi hamba Tuhan yang selalu rendah hati, selalu menyadari bahwa kita sama-sama mencari kebenaran, dan kebenaran itu harus kita cari dengan sikap yang lapang, sikap yang toleran, sikap yang menghargai satu sama lain.
Dan yang tak kalah pentingnya Mbak Muna, tentu saja dalam kehidupan beragama yang majemuk ini, kita harus senantiasa mengedepankan satu prinsip bahwa kita semua adalah setara. Sehingga kita tidak perlu merasa bahwa agama kita lebih superior ketimbang agama yang lain. Dan juga kita tidak perlu merasa inferior bahwa agama kita lebih inferior dari agama lain. Dalam beragama tidak ada dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Kita semua setara di hadapan Tuhan dan kita semua ditetapkan Tuhan secara setara. Dan yang mulia di antara kita hanyalah yang paling bertakwa di hadapan Tuhan. Sementara siapa di antara kita yang bertakwa, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Karena itu kita harus selalu bersikap rendah hati. Bersikap untuk selalu menghargai satu sama lain dengan spirit untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang selalu bermuara pada Tuhan itu sendiri. Karena itu kita berasal dari Tuhan dan kelak kita juga akan kembali kepada Tuhan. Karena itu semoga impian ketuhanan ini menjadi satu impian bersama untuk senantiasa beragama dengan spirit yang toleran, dengan spirit yang penuh kerendahan hati, dengan spirit untuk saling menghormati satu sama lain, dan juga dengan spirit untuk menjaga satu tradisi kesetaraan itu sendiri. Tradisi yang memang berakar kuat pada tradisi kita untuk sikap rendah hati satu sama lain bahwa kita semua all equal seekers of the truth itu sendiri. Kita semua adalah para pejalan yang setara satu sama lain untuk mencapai satu kebenaran itu sendiri. Terima kasih Mbak Muna, senang sekali bertemu kembali dalam cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesian Dream, terutama a dream of godly nation. Satu impian tentang ketuhanan yang memberikan jalan lapang kepada semua untuk kembali kepada Tuhan tanpa menghakimi satu sama lain. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa sekali. Tadi merupakan jabaran dari Mas Sukidi mengenai impian ketuhanan, di mana impian ketuhanan merupakan sebuah rahmat yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Dan di sini impian ketuhanan itu juga kita harus mengamalkan agama untuk kehidupan berbangsa. Kita harus saling respect dan juga harus menjaga toleransi yang tinggi antar umat beragama. Baik, terima kasih Mas Sukidi atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk pembahasan podcast kita yang ketiga, yaitu mengenai impian ketuhanan. Dan pemirsa SMTV, jangan lupa untuk nantikan selalu podcast kita di SMTV Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan juga terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Garuda Food yang sudah mendukung acara ini. Baik, saya Wahyu Husnul Muna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.